Halo sobat-sobatku sekalian, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya, anak kos yang lupa bayar kos. Untuk kalian yang suka nonton film, namun mager nonton panjang-panjang, kali ini saya akan merangkum sebuah film untuk Anda yang berjudul Castaway. Film ini dibintangi oleh Tom Hanks, dan bagi yang suka petualangan dan survive, film ini sangat direkomendasikan untuk Anda tonton. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja dan bersama-sama katakan kamera action. Diceritakan seorang pria bernama Chuck Nolan, merupakan seorang teknisi sistem FedEx yang kerap kali melakukan perjalanan ke luar negeri untuk memecahkan masalah produktivitas di gudang FedEx, di mana FedEx sendiri merupakan singkatan dari Federal Express yang merupakan sebuah perusahaan jasa pengantaran multinasional yang berkantor pusat di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. Terlihat Chuck sedang memberi pidato kepada para karyawan FedEx bagaimana mewujudkan sebuah pelayanan terbaik dan pentingnya sebuah konsistensi waktu dalam mengoptimalkan pelayanan. Saat itu Chuck akan pergi mengantar barang ke Paris. Sebelum berangkat, dia menelpon sang kekasih, namun sang kekasih tak berada di tempat hingga dia hanya menitip pesan. Lalu Chuck berangkat naik pesawat pembawa barang-barang FedEx itu. Setelah pengiriman barangnya usai dan Chuck kembali, seperti biasanya dia menelpon lagi sang kekasih namun tak ada jawaban, hingga dia memutuskan langsung mengunjungi sang kekasih. Kekasihnya bernama Kelly yang sedang dalam penyelesaian studi doktoralnya. Mereka akhirnya melepas rindu hingga keduanya tertidur di sofa depan TV. Malamnya mereka makan malam bersama keluarga besarnya, di mana di sana mereka memperbincangkannya tentang rencana dan kapan dia akan memastikan untuk menikahi Kelly. Setelah makan malam berakhir, Chuck dan Kelly berbicara empat mata, di mana mereka sedang bernegosiasi waktu tahun baru nanti. Mengingat Chuck merupakan orang yang sangat sibuk, Kelly menginginkan pada saat tahun baru nanti, Chuck bisa mengosongkan waktunya agar mereka bisa merayakannya bersama. Saking sibuknya, mereka terpaksa merayakan hari Natal di mobil, karena pada saat itu tepat tanggal 25 Desember. Dan bersama dengan itu, Chuck akan berangkat ke Malaysia. Kelly memaklumi akan kesibukan kekasihnya. Sebelum Chuck pergi, Kelly memberikan kado Natal berupa jam kepada Chuck. Chuck keluar dari mobil. Sebelum dia beranjak naik ke pesawat, dia juga memberikan kado kepada kekasihnya dengan syarat dia boleh membukanya di malam tahun baru nanti. Chuck pun pergi ke pesawat yang akan dinaikinya. I'll be right back. Singkat cerita, Chuck terbang dari Amerika menuju Malaysia. Di tengah perjalanan dia yang tertidur akhirnya terbangun karena pesawat mereka mendapat goncangan. Pesawat mereka ternyata berada di atas lautan Pasifik dan terpaksa mengambil jalur lain karena cuaca yang sangat buruk. Mendengar akan hal itu, Chuck tak merasa khawatir akan hal tersebut dan dia pergi ke toilet untuk mencuci mukanya dan seketika pesawat mereka jatuh ke lautan. Chuck berhasil menggapai sebuah pelampung dan mencoba berusaha untuk menyelamatkan diri. Dan seketika pesawat mereka meledak, sedangkan Chuck berhasil selamat dan diguncang ombak lautan yang bergelora. Bahkan hujan badai menerpanya hingga dia terdampar di sebuah batu. Esok paginya, Chuck yang pingsan akibat terjangan badai kembali tersadar dirinya terdampar di sebuah pantai karena dibawa arus lautan. Jam hadiah dari Kelly masih terselamatkan, hingga Chuck mulai berjalan mengambil paket barang yang terdampar dan dia menarik pelampungnya tersebut ke daratan di antara pohon kelapa. Lalu dia berteriak, "Help! Anybody!"
Karena tak ada jawaban, dia menulis sebuah kata di pasir yang bertuliskan help, yang artinya tolong, dan berpikir bila nanti ada helikopter yang akan memantaunya, maka tulisan tersebut akan nampak. Chuck terdiam termenung dan terus memandang jam hadiah dari kekasihnya yaitu Kelly hingga malam pun datang. Chuck ketakutan dan terpaksa bersembunyi di balik pelampungnya. Esok paginya dia bangun dan melihat tulisannya di pasir telah terhapus, hingga dia berinisiatif membuat tulisan itu dari batang kayu dan menempatkan tulisan itu di daerah yang lebih tinggi dari jangkauan air laut. Setelah itu, Chuck kembali mengumpulkan barang yang terdampar dan seketika terkejut mendengar suara dari antara pohon kelapa. Hey! What is that? Anybody? Karena 1 hari 2 malam tidak makan, cacing perut Chuck mulai bergejolak. Tak ada cadangan makanan hingga terlintas sebuah ide. Chuck akhirnya mengumpulkan buah kelapa. Entah dia panjat atau cungkil, ya nggak tahulah. Namun ada sebuah kendala. Chuck tidak mempunyai pisau atau barang tajam lainnya, hingga dia mencari cara agar bisa meminum air kelapa tersebut. Akhirnya, Chuck berhasil melubangi kelapa dan meminum airnya. Entah apa yang terlintas di benak Chuck. Dia mengisi pasir di sebuah kantung, lalu berjalan menyusuri pinggiran daratan itu. Hingga Chuck menemukan sebuah gua, namun enggan memasukinya. Lalu dia terus mengintari daratan itu. Dan ternyata, dia kembali ke tempatnya semula. Hingga dapat disimpulkan, Chuck terdampar di sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Kakinya yang terluka akibat karang, kemudian dibalutnya menggunakan kain yang diisi dengan beberapa lembar dedaunan. Lalu Chuck mendaki bukit di pulau itu dan mulai melayangkan pandangannya. Ternyata yang ada hanya lautan luas. Dan seketika Chuck mengarahkan matanya ke sisi kirinya. Dia melihat sesuatu sedang mengapung dekat pinggiran pantai itu. Chuck langsung bergegas turun dan berenang untuk menjemput yang dilihatnya itu. Betapa terkejutnya dia. Ternyata itu adalah mayat pilot pesawatnya tempo itu. Chuck bersedih dan membawa mayat itu ke daratan. Sebelum Chuck menguburnya, dia mengambil sepatu dan senter pilot tersebut. Bahkan dia menggeledah mayat pilot tersebut untuk melihat identitasnya. Lalu kemudian menguburnya di atas pasir dan menuliskan nama pilot tersebut di sebuah batu besar. Setelah itu Chuck kembali ke pelampungnya, lalu duduk termenung meratapi keadaan sambil memandang foto kekasihnya hingga malam pun datang. Esok paginya Chuck terpaksa membuang air besar di pasir di balik pohon pandan dan langsung memakai celananya karena tak ada air untuk dipakai cebok. Chuck menyusuri tumbuhan berdaun lebar demi mengumpulkan seteguk air dari embun yang melekat di daun-daun tersebut. Bahkan Chuck mulai menangkap ikan, namun sia-sia karena alatnya belum memadai. Hingga malam pun datang. Malam itu Chuck bangun untuk buang air kecil di laut. Sesaat kegembiraan muncul di benaknya. Dari kejauhan nampaklah cahaya lampu dari sebuah kapal. Chuck mulai berteriak hingga dia menghidupkan senternya, namun semuanya sia-sia. Saat itu juga, Chuck langsung bergegas dan bersiap untuk mengejar kapal tadi malam. Dia mulai mendayung dengan menaiki pelampungnya itu. Namun ombak di sekitar pulau tersebut begitu besar, hingga menghantam pelampung Chuck dan yang terjadi. Pelampungnya bocor, bahkan pahanya terluka. Chuck akhirnya memutuskan kembali ke pulau tersebut. Dan parahnya, pulau itu diselimuti badai dan hujan yang lebat. Chuck terpaksa pergi ke gua yang dilihatnya tempo itu dan akhirnya tertidur di sana. Esok paginya dia bangun dan melihat luka di pahanya cukup serius. Dia kembali ke tumpukan paket barang yang telah dikumpulkannya. Di tengah situasinya yang semakin sulit, Chuck mulai berpikir untuk membuka saja paket barang tersebut. Namun dia dilema karena Chuck yang sangat menjunjung tinggi kepercayaan konsumennya, hingga dengan terpaksa dan berat hati, Chuck akhirnya membuka paket barang-barang itu.
namun Chuck menyisakan satu paket terakhir yang tak dibukanya. Kemudian Chuck mulai memotong kain dengan besi sepatu ski, lalu mulai membalut luka di pahanya. Chuck mendirikan kemah kecil dan mengupas kelapa dengan besi sepatu ski. Chuck terus berusaha bertahan hidup. Dia pergi ke laut dan memakan hewan yang menurutnya bisa dimakan. Setelah itu, Chuck kembali ke daratan lalu mencoba menghidupkan api dengan cara manusia sebelum Masehi. Malam pun datang hingga pagi kembali, api tak kunjung berhasil dan malah membuat tangannya terlintas usahanya itu sia-sia belaka. Hingga Chuck termenung sambil memakan kelapa dan seketika dia menemukan ide lain. Cara kedua menghidupkan api dan lagi-lagi tangannya. Kejadian itu membuat Chuck emosi. Bagaimana tidak? Di situasinya seperti itu, tangannya tergelincir dan terluka. Namun Chuck mengambil kembali kayu untuk menciptakan api, mencuci luka di tangannya dan mengambil bola tadi dan melukis wajah di bola tersebut serta menaruhnya di atas kayu busuk. Lalu dia mencoba menghidupkan lagi api. Chuck berhasil menghidupkan api dan membuatnya dalam skala yang lebih besar. Terpancar kebahagiaan tersendiri di wajah Chuck, di mana beberapa hari sebelumnya dia hidup dalam kegelapan malam. Dia mulai membakar kepiting yang pernah ditangkapnya dan berbicara dengan bola voli yang dipanggilnya sebagai Wilson. Entah bagaimana, kepiting yang dimakannya membuat giginya tiba-tiba sakit. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak gosok gigi ya. Di tengah malam yang suntuk, Chuck mulai menghitung dan menulis di sebuah batu alur penerbangannya dan kemungkinan letak dia terdampar sekarang ini. Hingga dari hasil kali Chuck, dia memperkirakan tim SAR tidak akan sampai ke pulau tersebut. Keesokan harinya Chuck bangun dan berkaca. Ternyata di giginya sudah meradang dan kesakitannya menyiksanya sampai malam. Hingga terlintas di pikirannya untuk mencabut giginya itu. Hingga yang terjadi, Chuck berhasil mencabut giginya lalu pingsan. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, penampakan Chuck sangat berbeda dan rupanya terlihat sangat liar, di mana mukanya dipenuhi brewok dan tubuhnya terlihat kurus. Dia sedang menombak ikan lalu memakannya. Lalu Chuck kembali ke gua seperti biasanya sambil ditemani hujan deras di pulau itu. Keesokan harinya dia bangun dengan bunyi sesuatu di luar gua. Lalu dia keluar dan ternyata bunyi itu berasal dari sebuah lempengan yang terdampar di batu karang. Lalu Chuck membawanya ke daratan dan mulai merenungkan dalam waktu yang cukup lama. Hingga dia berbicara kepada Wilson si bola voli dan terlintas di benaknya bahwa benda itu bisa digunakannya sambil memandang ke arah ombak di lautan. Sore harinya Chuck mulai membakar pohon kelapa dan menebangnya, serta mengumpulkan beberapa kayu berukuran kecil dan mulai menghitung jumlah tali yang akan digunakannya untuk mengikat kayu-kayu tersebut. Ternyata Chuck berniat akan membuat sebuah rakit. Dia mulai mencari dan mengambil kulit-kulit kayu dan mulai menganyam kulit-kulit kayu tersebut. Lalu Chuck memadukan batang kelapa dan kayu-kayu tadi, lalu mengikatnya dengan kulit kayu yang telah dianyamnya dan pita kaset, sehingga membentuk sebuah rakit. Sore harinya dia memanjat puncak gunung di pulau itu untuk mengambil tali yang pernah hampir dipakainya untuk gantung diri. Chuck yang mulai stres dan seperti biasanya berbicara dengan bola Wilson, akhirnya terlibat perselisihan antara keduanya. Namun seketika Chuck merasa bersalah dan kembali mencari bola Wilson. Dia mulai berteriak memanggil bola tersebut dan membuatnya turun ke pantai untuk mengambilnya. Esok paginya, rakitnya terlihat sudah jadi. Chuck kemudian membungkus satu paket yang belum dibukanya selama 4 tahun dan menuliskan di sebuah batu bahwa Chuck Nolan pernah ada di pulau tersebut. Dan angin yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dia menurunkan rakitnya dan bersiap menerjang ombak, hingga ombak besar menghantam rakitnya.
Dia berhasil melewati ombak-ombak tersebut dan meninggalkan pulau itu. Chuck mulai mengarungi lautan bersama si bola Wilson dan mencoba bertahan hidup sendirian. Dan pada malam harinya, dia diterjang badai yang cukup dahsyat dan membuat lempengan rakitnya terbang dan membuat rakitnya porak-poranda. Esok paginya, Chuck yang pingsan akibat terjangan badai semalam kembali tersadar dan seketika dia terkejut. Bola Wilson telah jatuh ke tengah lautan. Wilson! Wilson! Wilson, where are you? Where's Wilson? Melihat akan hal itu, Chuck langsung terjun berenang untuk mengambilnya. Namun segala usaha yang dilakukannya tak bisa menggapai bola tersebut. Wilson! Wilson! Wilson, I'm sorry! I'm sorry! Wilson! Hingga dia dengan terpaksa dan sedih kembali ke rakitnya. Hingga suatu ketika sebuah kapal muncul dan Chuck akhirnya bisa terselamatkan. Chuck akhirnya kembali ke tempat asalnya dengan pesawat dijemput salah satu temannya. Kemudian temannya itu mengatakan bahwa Kelly kekasihnya telah menganggapnya mati, bahkan mereka telah membuat makam Chuck. Namun temannya itu berkata dia akan tetap mengantarnya bertemu dengan Kelly. Diperlihatkan Kelly mendapat telepon yang mengatakan bahwa Chuck Nolan telah ditemukan selamat dan membuat Kelly terkejut tanpa kata. Di tengah kerumunan orang banyak, Chuck kembali ke kantornya dulu yaitu FedEx, di mana di sana dia bertemu dengan seorang dokter giginya 5 tahun lalu. Dokter itu bernama Jerry Lovett yang ternyata dia adalah suami Kelly. Dokter Jerry kemudian menceritakan semuanya. Sorry. Maybe you could just give her a little more time. This is very hard. Chuck hanya terdiam hingga dokter Jerry pergi meninggalkannya. Namun Chuck penasaran dan mengintip lewat jendela. Dilihatnya Kelly sepertinya ingin menemuinya. Namun dia ditahan oleh dokter Jerry suaminya. Sebuah acara untuk penyambutan kembalinya Chuck Nolan dilangsungkan. Terlihat mereka sangat merindukan sosok Chuck Nolan. Hingga ketika acara penyambutan itu usai, Chuck masih terdiam dan masih membayangkan kata-kata dokter Jerry tadi. Hingga membuat selera makan Chuck hilang, bahkan dia tidak bisa tidur karena memikirkannya. Akhirnya Chuck memutuskan ke rumah Kelly malam itu juga. Di tengah hujan deras, Chuck menyewa taksi dan pergi menemui Kelly. Dan ketika dia akan memencet bel rumah, ternyata setelah 4 tahun lebih tak bertemu, Kelly memeluk erat Chuck dan mengambilkannya handuk karena Chuck terkena hujan. Kelly menawarkan kopi kepada Chuck, namun Chuck khawatir akan suaminya. Namun Kelly berkata bahwa mereka sudah tertidur. Hingga mereka mulai berbincang-bincang di dapur. Bahkan Kelly mengatakan bahwa dia sudah dikaruniai seorang putri bernama Katie. Chuck menanyakan cita-cita Kelly tempo itu yang ingin menjadi seorang profesor. Lalu Kelly berkata bahwa semuanya tertahan ketika pesawatnya jatuh. Chuck kemudian menghampiri Kelly lalu memberikan jam kado Kelly kepadanya 4 tahun silam. Lalu Kelly mengajaknya ke gudang, di mana di sana Kelly menunjukkan mobilnya yang dulu dan memberikan kuncinya kepada Chuck. Can I drive it? It's your car. Very nice. Kelly bingung dengan situasinya sekarang, hingga berkata dulu Chuck pernah bilang akan cepat kembali, dan yang terjadi. I'm so sorry. Chuck akhirnya pergi dengan mengendarai mobilnya, disaksikan oleh Kelly, dan seketika Kelly mengejarnya dan berteriak, Chuck! hingga membuat Chuck terpaksa berhenti dan akhirnya mereka berpelukan di tengah hujan yang cukup deras. You're the love of my life. I love you. I always knew you were alive. I knew it. I love you too, Kelly. Lalu mereka masuk ke dalam mobil karena cinta Kelly sangat besar kepada Chuck terpancar dari wajah Kelly, sebuah isyarat agar Chuck membawanya lari bersamanya. Namun Chuck yang sejatinya sangat menghargai kepemilikan seseorang, dengan berat hati dia mengantarnya kembali ke rumahnya. Chuck menceritakan semuanya kepada Kelly dan suaminya tentang peristiwa yang menimpanya. Penderitaannya, perjuangannya bertahan hidup di pulau tak berpenghuni hanya demi mengingat Kelly sang kekasih. Namun dia bersedih karena keadaan tidak seperti yang diharapkannya. Keep breathing. That's when this feeling came over me like a warm blanket. Memphis. Talk. Singkat cerita, esoknya
Chuck mengendarai mobilnya dan pergi mengantarkan paket yang belum dibukanya selama 4 tahun. Ketika akan pulang, Chuck berhenti di persimpangan. Kemudian seorang wanita dengan mobilnya menghampiri Chuck. Wanita itu menjelaskan arah jalan-jalan di persimpangan tersebut, lalu wanita itu meninggalkan Chuck. Chuck akhirnya memutuskan mengikuti arah wanita tadi pergi. Tamat. Setelah sekian lama saya bercerita, ternyata film ini benar-benar sangat berkesan. Perjuangan seorang tanpa kepastian dalam mengatasi ketidakpastian. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini ya. Oke.